Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Alfreda dan pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu nih, yaitu Ibu Santi dari pihak Puskesmas. Halo Ibu. Halo. Nah Ibu bisa disapa teman-teman yang ada di rumah. Iya. Assalamualaikum adik-adikku atau anak-anakku ya, karena kayaknya seumuran dengan anakku di SMP IT juga. Alhamdulillah. Jadi ini anak-anak semua ya. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Alhamdulillah, amin ya. Oke teman-teman, jadi Ibu Santi ini adalah salah satu alumni dari Stikes Meditas Indonesia yang sekarang bekerja di Puskesmas Way Jepara. Betul kan Ibu? Ya, saya alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Meditas Indonesia di Bekasi dan sekarang menjadi petugas kesehatan bagian kebidanan, tapi saya diamanatkan juga sebagai pemegang dalam pelayanan kesehatan keluarga gitu. Oke. Nah Bu, jadi tema pada podcast kita kali ini adalah menjaga kesehatan di musim penghujan. Iya. Oke Bu, di musim penghujan seperti ini kan biasanya rawan banget ya sama namanya penyakit. Nah apa saja sih antisipasi dan tips-tips yang dapat kita lakukan dalam menjaga kesehatan? Ya. Benar sekali ya, sekarang lagi musim penghujan ya anak-anakku sekalian. Jadi kalau musim penghujan itu biasanya rentan dengan penyakit. Yang pertama itu demam berdarah, jadi DBD ya. DBD itu sangat banyak di puskes, itu banyak sekali pasien yang dirawat dengan DBD. Lalu ada penyakit lambung seperti tipes itu ya, diare itu rentan sekali di musim penghujan. Nah, gimana sih cara kita untuk bisa membuat pola hidup kita tuh menjadi sehat ya? Tips-tipsnya itu yang pertama yang pasti kita harus istirahat yang cukup. Istirahat yang Ya, cukup. istirahat yang cukup, terus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Kalau dulu kan mengkonsumsi itu makanan itu yang 4 sehat 5 sempurna ya. Yeah. Ada susu, ada buah. Kalau sekarang sudah beda. Namanya makanan yang bergizi dan seimbang. Yang isinya sama sebenarnya. Porsinya ada nasi, karbohidrat, ada protein, protein hewani, nabati, ada sayuran yang isinya vitamin, ada buah, dan susu itu kalau diperlukan, seperti itu. Terus mengelola stres. Jadi intinya mengelola stres itu kita harus selalu berpikir optimis. Kalau anak sekolah ini biasanya terkendala dengan banyaknya tugas-tugas belajar ya. PR gitu ya. Nah itu kalau memang bisa dikondisikan, kita bisa berbagi dengan teman-teman, berdiskusi dengan guru, itu lebih baik daripada disimpan sendiri. Atau apalagi kalau kita nggak paham ya dengan pelajaran, boleh sih ditanyakan dengan teman atau dengan gurunya supaya kita bisa mengelola stres dengan baik, seperti itu. Jadi stres itu berpengaruh juga pada kesehatan gitu Ya, ya? sangat berpengaruh malahan. Yang bisa membuat, kalau stres itu bisa membuat kita menarik diri gitu. Jadi kalau anak-anak sekolah, insya Allah sih kalau sekolah karena kita banyaknya kegiatan nggak akan banyak mengalami kendala ya. Jadi pikirannya harus dikelola dengan baik intinya. Terus yang ketiga, perbanyak minum air putih gitu. Minum air putih itu minimal 8 gelas sehari. Jadi kebanyakan kalau sekolah, kalau dibawain sangu tuh anak-anak sering nggak diminum ya. Tahu-tahu di rumah masih sisa, atau kalau yang di pondok itu malas minum gitu karena ngambil dulu ke bawah atau gimana itu. Nah itu nggak boleh. Anak sekolah itu harus banyak minum air putih karena air putih itu yang membuat kita untuk tidak dehidrasi gitu. Sementara dehidrasi itu bisa membuat kita jadi kelelahan, berpikirnya jadi agak lemot, terus gampang ngantuk, cuman karena kurang cairan, kurang air minum. Jadi mengkonsumsi air putih itu juga sangat penting gitu ya. Terus yang selanjutnya yaitu istirahat tadi ya, istirahat dan tidur yang cukup. Kalau memang bisa, kalau malam kan dianjurkan 8 jam ya per hari ya, dalam semalam ya. Tapi kalau bisa juga siangnya nggak ya setengah jam atau 1 jam itu dibiasakan tidur siang. Jadi tidur siang itu juga perlu ya? Ya perlu tidur siang karena ada hadisnya ya.
kayaknya ada hadisnya kalau memang setan itu tidak tidur siang, maka kita disunahkan untuk tidur siang. Makanya 30 menit aja kita untuk mengistirahatkan badan gitu. Itu tips berikutnya itu rajin berolahraga. Pasti ya, kalau rajin olahraga itu juga bisa mengelola stres kita lebih baik gitu. Badan lebih sehat, terus lebih bugar biasanya seperti itu, dan nggak gampang lelah kalau kita sering olahraga. Kalau dari kesehatan itu biasanya dianjurkan setiap hari minimal 30 menit gitu. Jalan keliling lapangan atau lari olahraganya kecil. maraton gitu. Iya, boleh, nggak apa-apa. Yang olahraga ringan aja. Main bola juga boleh. Tapi kalau ada berenang itu lebih bagus, lebih disunahkan ya, berenang, memanah itu yang lebih disunahkan. Kalau mau main anak-anak futsal gitu ya nggak apa-apa, yang penting berolahraga setiap hari. Yang terakhir jangan lupa berdoa. Itu wajib ya kalau berdoa, kalau memang untuk menjaga pola hidup kita lebih sehat itu pasti ya, berdoa itu pasti. Gitu. Nah, kalau tadi kan pola tidur yang baik itu 8 jam ya. Nah, kalau untuk misalkan ada yang tidurnya cuma 2 jam atau 3 jam itu efek sampingnya apa sih, Bu? Ya, pasti ada efek samping ya ketika badan kita memang harusnya butuh istirahat, terus kita tidak melakukan itu, berarti kita zolim ya terhadap tubuh kita. Nah, itu disebabkan apa dulu? Kenapa kita tidurnya hanya 2 atau 3 jam? Apakah karena memang tugas pekerjaan atau memang karena kita cuman main game? Biasanya kalau anak sekolah gitu. cuman gara-gara HP sih. Ya, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Karena bisa memacu stres tadi. Otak kita kelelahan, akhirnya mengganggu semua organ reproduksi. Bisa kalau sudah mengganggu organ reproduksi, kita jadi malas makan, bisa mengganggu fungsi hati, jadinya penyakit hepatitis kalau kita kurang tidur ya. Terus mengganggu semua fungsi otak, jadi kelelahan otaknya. Terus bisa anemia, banyak penyakit yang disebabkan oleh kurang istirahat itu tadi gitu. Jadi minimal memang 6 jam lah, itu sudah insya Allah sudah bagus ya. Kalau memang nggak bisa 8 jam, 6 jam. Karena efek sampingnya itu tadi banyak akan beresiko terhadap organ-organ reproduksi kita. Yang pasti aktivitas di pagi hari tidak akan maksimal, pasti ngantuk ya. Menerima pelajaran agak susah, menerima pelajaran ada gitu di sekolah pasti ngantukan seperti itu. Nah, kalau tadi kan nutrisi dibahas juga ya. Nah, kalau untuk nutrisi yang paling baik dikonsumsi pada masa sekarang itu apa? Contohnya makanan. Contoh makanan yang baik ya, yang pasti makanan yang dimasak oleh ibu kita. Itu sudah pasti takarannya sudah bagus. Tidak makan makanan yang instan, itu pasti kayak mie instan ya, sesekali mungkin kalau pengen boleh ya, tapi tidak baik dikonsumsi tiap hari. Segala sesuatu yang instan itu memang nggak bagus ya. Terus minuman-minuman yang instan kayak apa ya? Ya minuman banyak bersoda ya. gitu. Ya, minuman bersoda, terus minuman es yang instan banyak ya, yang saset-sasetan itu juga nggak bagus. Termasuk makanan fast food ya, yang anak-anak sekarang makan apa ya? Basreng cireng gitu ya. Apa ya, banyak ya itu yang itu nggak bermerek lagi ya, kita nggak tahu itu beli bahannya apa, itu nggak bagus. Yang pasti makanan rumahan itu adalah makanan yang sehat. Ada sayur pasti ya, ada lauknya, proteinnya, telurnya, ikannya gitu. Dan kalau memang ada buahnya itu lebih sehat. Nggak perlu mahal makanan sehat itu, yang penting dia gizinya cukup gitu. Jadi tempe tahu itu sehat karena dia ada proteinnya, kandungan proteinnya. Kalau memang nggak suka telur bisa diganti tempe, nggak suka daging bisa diganti telur, kan banyak macamnya gitu. Intinya jangan menolak makanan yang dikasih orang tua, yang dimasak orang tua, karena rasanya, semuanya baik ya. Iya, karena rasanya udah pasti sehat dan enak pasti gitu. Nah Bu, kalau untuk anak sekolah nih ya, apalagi yang berangkatnya jam 7 pulangnya sore gitu, bagaimana sih penerapan pola hidup yang baik dari bangun tidur sampai tidur kembali? Kalau penerapannya yang pasti itu tadi, kita pasti bangunnya pagi ya semua. Tidurnya jangan terlalu malam. Tips yang pertama, dari awal tidur jangan terlalu malam.
kerjakan pekerjaan rumah itu di bawah jam 9. Jam 9 paling lama tidurlah jam 10. Tapi kalau untuk anak sekolah saya sarankan tidurnya jam 9. Jadi jam 9 ke atas Ya, itu harus sudah tidur. Harus sudah tidur. Jadi kita bisa bangun lebih awal. Jam 4 itu sudah bangun ya. Harusnya kalau di pondok kan gitu ya. Iya. Ya, jam 4 itu sudah. Jadi kita bangun itu dalam keadaan segar karena waktu dari jam 9 sampai jam 4 itu sudah cukup tidurnya. Sudah tidur nyenyak, bisa tidur nyenyak. Terus dari bangun tidur kita sholat itu udah segar ya sampai menunggu waktu subuh. Dan jangan lupa setelah waktunya sarapan. Yang paling sering dilupakan anak sekolah itu tidak biasa sarapan. Iya. Ya, setiap saya tanya, sarapan enggak biasa Bu, jadi enggak sarapan. Padahal sarapan itu penting mengawali hari, kecuali kita lagi puasa. Kan sudah sarapannya di awal ya. Kalau pas lagi enggak puasa ya, pas waktu sarapan pagi enggak ketang minum teh anget atau makan roti, makan nasi goreng sedikit. Yang penting perutnya diisi supaya nanti ada energi ketika kita menerima pembelajaran di sekolah gitu. Jadi nyambung apa yang diterapkan, yang dijelaskan oleh guru ke kita itu nyambung gitu. Baru nanti melakukan aktivitas seperti biasa. Olahraga nanti kalau memang full day pulangnya sore, kalau memang ada jam olahraga, makan siang jangan lupa, minum air putih tadi 8 gelas seperti itu. Kalau memang ada tidur siang, baru nanti melakukan aktivitas berikutnya sampai nanti habis isya gitu. Intinya melakukan pola hidup yang sewajarnya ya. Berarti di sini dalam hal ini nggak ada kesempatan kita untuk membuka HP sebenarnya. Kalau memang terlalu aktivitas sibuk kita, gitu ya? Iya, aktivitas kita udah padat ya. Apalagi kalau sekolahnya full day kan udah capek, sampai rumah sudah sore, terus mandi, terus keburu maghrib ya. Maghrib belajar sebentar, habis itu istirahat, kan nggak ada waktu sebenarnya buka HP ya. Kecuali memang untuk kegiatan pembelajaran yang memang diwajibkan buka internet gitu, nggak apa-apa gitu. Oke, terakhir nih Bu, kata-kata untuk hari ini. Ya. Anak-anakku semua SMP IT yang ibu sayangin, jadilah anak-anak yang selalu ceria, anak-anak yang sehat, anak-anak yang berproduktif dan selalu berpikiran optimis. Jadi katakan bahwa saya bisa melakukan apapun karena kalian adalah calon-calon pemimpin nantinya ya, calon-calon pemimpin, pengganti Bapak Ibu guru mungkin, atau ada yang nanti pengganti Bapak Presiden, mengganti Bapak Polisi yang di atas, itu kita nggak tahu ya. Jadi mulailah dari sekarang hidup yang optimis dan sehat, karena dari anak-anak yang sehat, anak-anak yang optimis nanti akan terciptalah pemimpin-pemimpin yang hebat dan amanah. Itu ya. Ya, amin. Nah, oke, jadi teman-teman, itu tadi podcast bersama Ibu Santia. Kita jadi tahu nih gimana cara menjaga kesehatan terutama di musim penghujan seperti ini. Oke, terima kasih Ibu sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang. Nah, untuk teman-teman yang di rumah, diharapkan untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan karena itu penting sekali terutama di musim penghujan seperti ini. Nah, kita lanjut nih ke Ibu Panca dari pihak Puskesmas juga. Halo Ibu. Halo. Nah, Ibu bisa disapa teman-teman yang ada di rumah. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panca Martikasari, saya dari Puskesmas Way Jepara. Nah, teman-teman, jadi Ibu Panca ini salah satu alumni dari Poltekkes Jakarta 3 yang sekarang bekerja di Puskesmas Way Jepara. Betul kan Ibu? Iya, benar sekali. Emang bagaimana sih antisipasi dan tips-tips tentang cara menjaga kesehatan? Oke, jadi tips dari saya untuk menjaga kesehatan di musim penghujan diantaranya adalah yang pertama kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Artinya gizinya berimbang ya, antara protein, karbohidrat, kemudian mineral, vitamin itu harus berimbang pertama. Jadi menjaga kesehatan dengan cara konsumsi gizi berimbang. Kemudian istirahat cukup. Jadi kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari itu tetap harus ingat dengan istirahat. Istirahat yang cukup diantaranya adalah 7-8 jam sehari. Nah, kemudian selain istirahat cukup, kita harus mengkonsumsi minum air putih yang cukup, yaitu 7-8 gelas per hari. Dan kemudian
selain melakukan istirahat cukup, kita harus melakukan aktivitas fisik secara rutin, yaitu 30 menit per hari. Jadi kita kan memang selalu beraktivitas ya. Yang dimaksud aktivitas rutin ini adalah seperti olahraga. Jadi kegiatan yang tidak berhenti, artinya seperti olahraga senam gitu kan selama 30 menit, atau kita berjalan atau berlari, Jogging gitu ya, ya. jogging, bersepeda gitu ya selama 30 menit. Nah, itu yang dimaksud dengan aktivitas fisik selama 30 menit. Kemudian kelola stres. Jadi selain yang berikut yang tadi saya sebutkan, kita harus mengelola stres. Jadi stres itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Ketika kita stres, maka daya tahan tubuh kita akan turun gitu. Jadi kita tidak boleh stres Jadi gitu. bagaimana kita mengendalikan diri gitu. Jadi mengendalikan supaya tidak stres maksudnya. Ya, jadi ketika kita sudah mulai merasa stres, kita melakukan aktivitas yang kita senangi atau kita lakukan hobi kita apa gitu. Atau kalau umat muslim mungkin dengan baca Quran lebih banyak gitu ya, terus kemudian beribadah gitu. Itu insya Allah akan mengurangi stres kita gitu. Nah Bu, kalau tadi kan disebutkan ya nutrisi makanan. Nah emang contoh dari makanan yang bernutrisi yang harus kita makan itu apa saja sih? Ya, pertanyaan bagus. Jadi nutrisi yang harus kita makan itu harus beragam. Ya, beragam. Maksudnya gini, setiap hari kita makan di alam itu kan banyak ya sayur-sayuran dan kemudian buah-buahan gitu. Jadi kita nggak boleh makan yang hanya kita senangi. Jadi makan itu harus beragam. Contohnya hari ini misalnya sayur bayam, jagung, kemudian ayam goreng, terus misalnya dengan buah gitu ya misalnya. Besok itu jangan diulang. Jadi artinya setiap seminggu itu kita harus punya menu gitu, jadi nggak boleh berulang setiap harinya. Atau kalau anak-anak atau remaja biasanya sukanya makanan favorit gitu ya, misalnya saya favoritnya tuh ayam atau tempe gitu, misalnya tempe goreng misalnya, terus setiap hari makan tempe goreng, itu juga kurang baik karena itu bukan makanan yang beragam gitu. Jadi harus makanan yang beragam dan kemudian kandungan gizinya itu harus proporsional, artinya dalam kesehatan itu ada istilah menu piringku gitu ya. Jadi dalam lingkaran itu dibagi dua, dan kemudian sepertiganya itu adalah sayuran, sepertiganya adalah lauk, kemudian 2/3 yang sebelah sini itu adalah karbohidrat, dan kemudian 2/3 sebelah sini itu adalah buah-buahan gitu. Maaf ketukar, sayurannya yang 2/3 dan buah-buahannya yang 1/3 gitu. Jadi nggak boleh ya kita tuh makan misalnya dalam satu piring itu nasi yang banyak, kemudian lauknya hanya sedikit dan kemudian sayurnya sedikit. Nah, itu kurang proporsional. Biasanya kan makan nasi pakai mie itu gimana tuh? Nah, itu kita lihat dari kandungannya ya. Jadi kalau nasi itu kan kandungannya adalah karbohidrat, dan kemudian mie itu juga karbohidrat. Jadi karbohidrat yang bertumpuk. Dan di situ kita nggak dapatkan kandungan proteinnya, kemudian mineral, vitaminnya itu juga. Kalau vitaminnya mungkin ada ya, tapi kalau serat itu kita nggak dapat dari situ. Jadi ya? tidak seimbang gitu. Iya, jadi akhirnya tidak seimbang. Gitu. Nah tadi kan disebutkan juga ya pola tidur yang baik. Itu biasanya kan ada anak yang tidurnya jam 1, bangunnya jam 4 gitu, tidurnya cuma 3 jam, 2 jam, itu efek sampingnya apa? Ya, jadi segala sesuatu yang tidak sesuai aturannya pasti ada efek ya. Nah, jadi efeknya begini, saya jelaskan dulu. Ketika malam hari itu dimulai dari sekitar pukul 10 itu sampai sekitar pukul 3 sampai 4 itu tubuh melakukan detoksifikasi tubuh. Nah, jadi ketika kita tidur terlalu dini hari tadi ya, jam 1 jam 2 misalnya, atau terlalu malam, itu maka fungsi detoksnya tidak akan maksimal. Nah, jadi racun-racun yang ada dalam tubuh kita dan sisa metabolisme itu nggak akan didetoks secara baik oleh tubuh gitu. Jadi dalam waktu yang lama atau jangka panjang itu pasti akan menimbulkan efek kesehatan bagi orang tersebut gitu. Salah satunya misalnya kalau orang sudah dewasa ya, itu bisa hipertensi, kemudian masalah metabolisme lainnya seperti asam urat, kolesterol tinggi gitu. Termasuk untuk remaja ya, itu juga beresiko juga, karena ketika kurang istirahat maka keesokan harinya dia pasti akan merasa ngantuk, tidak kelelahan. produktif. Nah, akhirnya ketika belajar tidak bisa fokus ya gitu.
Nah Bu, Ya. bagaimana saja sih penerapan pola hidup itu, terutama untuk anak sekolah nih kan berangkat pagi pulang sore gitu. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi penerapan pola hidup sehat maksudnya tadi gini. Ketika kita mau berangkat sekolah, kita pasti sudah beraktivitas terlebih dahulu ya. Jadi kalau di sekolah tidak ada jam, maksudnya tidak ada jam olahraga, jadi kita usahakan sebelum berangkat sekolah itu kita sudah beraktivitas fisik selama 30 menit. Misalnya jogging kah, atau lari pagi kah, atau bersepeda kah gitu. Kemudian setelah itu kita harus sarapan, karena sarapan itu sangat penting untuk, terutamanya untuk anak sekolah ya, sebetulnya untuk semua orang sih, terutama untuk anak sekolah, karena ketika dia sarapan maka nutrisi itu akan diserap tubuh, dan untuk ketika dia belajar itu akan lebih fokus gitu, akan lebih fokus karena dia nutrisinya sudah dicukupi, kalorinya sudah dicukupi dari pagi gitu. Oke, nah jadi itu tadi ya teman-teman podcast bersama Ibu Panca. Nah kita jadi tahu tips-tips dan cara menjaga kesehatan versi Ibu Panca. Nah oke, terima kasih Ibu sudah Sama-sama. mau Terima menyempatkan kasih. waktunya untuk datang ke Oke, sini. semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat Ya ya. amin. Oke, terima Oke, sekian dari saya Alfreda pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih.